Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Apa juga ya puasa ini? Iya Pak. Ini Pak, ini minta waktu kita sedikit Pak. Tugas dari guru penggerak. Jadi kita minta wawancara dengan kepala sekolah nih Pak tentang pengambilan sebuah keputusan yang bijaksana gitu Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Minta mohon bantuannya Pak untuk bisa bantu jawabnya Pak. Yang pertama, selama ini apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral Pak? Kalau ada kasus seperti itu tentu yang pertama kami itu harus mengamati dulu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang tentunya valid, kemudian koordinasi dengan sesama wakaf untuk menentukan putusan itu seperti apa. Baik Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Tentu dalam setiap mengambil keputusan kita frame utama harus berpusat kepada peraturan yang terlaku sekarang. Peraturan taktiknya seperti apa, kemudian dicocokkan atau lihat masalahnya, lihat peraturannya, di mana posisinya. Kemudian tentu kebijakan itu diambil oleh kepala sekolah. Tentu ada musyawarah dengan wakaf, teman sejarah dulu dan seterusnya, kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dapat dipahami karena selalu ada alasan di balik sebuah keputusan. Baik Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama jelas mengamati dulu permasalahan di mana, mendudukan permasalahan di mana. Kemudian kalau perlu turun ke lapangan, cek ke TKP, harus spot, turun langsung. Kalau perlu wawancara dengan pihak yang terlibat, dan lebih detail, tahu permasalahan betul apa enggak dari informasi-informasi yang datang. Baru kemudian dianalisis. Jadi untuk fakta dulu Pak ya, ditengok Pak ya. Dianalisis dan untuk diambil keputusan. Baik Pak. Hal-hal apa saja Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema yang Bapak alami tadi Pak? Yang efektif itu tentu tergantung objek atau masalah itu apa. Kadang satu cara masalah dan masalah A berbeda dengan cara yang dipakai untuk menyelesaikan masalah B. Jadi tetap harus ada analisis, kemudian pengamatan, analisis, kemudian dicari jalan terbaik yang dapat menyelesaikan masalah itu. Kira-kira tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu apa kira-kira Pak? Dalam mengambil sebuah dilema kasus ini? Terkadang taktik sekolah itu dipahami tidak satu berbeda, penafsiran terhadap peraturan dan sebagainya. Jadi antara kepala sekolah dengan wakil bisa saja berbeda penafsiran. Wakil dan guru bisa saja berbeda penafsiran. Akhirnya di situ menjadi sebuah tantangan tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik. Apakah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu memiliki jadwal tertentu atau mengalir begitu aja Pak dalam mengambil sebuah keputusan? Selama ini yang terjadi tidak ada. Tidak mengalir begitu saja. Tentu yang pertama lebih cepat enggak. Ya, jadi cepat tanggap Pak ya. Kemudian faktor-faktor apa aja Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk kesamaan visi misi tadi ya, faktor-faktor yang mendukung. Kemudian dukungan dari semua pihak, terutama mengambil keputusan di sekolah itu yang menjadi pendukung utama faktor yang. Baik Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak
kira-kira yang bisa kita ambil Pak dalam pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Semakin banyak kita menyelesaikan masalah, semakin banyak pengalaman yang kita proses, itu akan semakin baik. Kita akan mendapat pelajaran dari situ. Pengalaman adalah guru yang baik. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban yang Bapak berikan dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga Bapak sebagai kepala sekolah tetap sukses Pak, kemudian dapat membuat keputusan yang bijaksana dan adil untuk kita semua Pak. Oke, Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ibu? Alhamdulillah baik. Mohon izin Pak Ibu, ambil waktunya sebentar. Saya kebetulan ada tugas dari guru penggerak Pak Ibu. Mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang pengambil kebijakan. Jadi nanti saya akan bertanyakan ke Pak Ibu seputaran kebijakan yang ada di sekolah Pak Ibu di NPS Alkarin Sari Galung ya. Baik Pak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pak Ibu nanti mohon bantuan Pak Ibu untuk dapat menjawab sesuai dengan gaya yang ada di lapangan. Pertama, selama ini bagaimana Pak Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Pak Ibu? Pertama, kami jelaskan sedikit dulu tentang etika menurut kami di sekolah kami. Memang ada beberapa masalah-masalah yang ketika akan diputuskan itu menimbulkan permasalahan atau dilema, sehingga kami juga harus memilah-milah mana yang menurut kami sesuai dengan kondisi. Bagaimana caranya? Ada tahapan-tahapan menurut kami. Kami mulai biasanya kalau kami golongkan permasalahannya yang ringan, sedang, berat. Ada tiga kategori. Dari bawah, sedang dan berat ya. Baik Pak Ibu. Selama ini bagaimana Pak Ibu Anda lakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbeda. Kira-kira di mana Pak Ibu? Tetap kami putuskan karena ada dua kepentingan. Saya contohkan seperti ini, contoh di lapangan. Pertama adalah kasus tentang anak yang melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu berat menurut kami. Dilema bagi kami, apalagi kami adalah sekolah swasta, ketika masalah itu berat harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan akan membuat efek yang tidak baik di sekolah. Caranya bagaimana? Pertama adalah kami undang wali kelas, kemudian kalau itu kategori berat adalah BK, kemudian wakil kesiswaan, kemudian kepala dan orang tua wali murid. Disitulah nanti sesuai dengan aturan yang berlaku, keputusannya seperti apa. Kalau sesuai dengan aturan dikeluarkan, maka mau tidak mau wajib kami keluarkan. Jadi melibatkan stakeholder ya. Baik Pak Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ibu lakukan dalam proses pengambilan kebijakan itu? Yang pertama adalah pertama kali adalah mensosialisasikan peraturan yang ada. Nah, contoh lagi tentang merokok. Merokok itu aturannya adalah kami sampaikan dulu ketika orang tua masuk madrasah atau mendaftarkan anaknya bahwa aturan di madrasah dilarang merokok. Bila kedapatan, maka akan kami denda semen 1 sak sekali merokok. Bila terus berulang, maka akan kami panggil orang tua tersebut, kemudian naik ke sanksi berikutnya. Ada tahapan-tahapan. Jadi aturan-aturan itu sudah tertulis ya? Sudah tertulis. Ya. Baik Pak Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Paling efektif menurut kami adalah memperlakukan aturan yang sudah ada dengan cara bermusyawarah dengan hal terkait. Kalau siswa kaitannya adalah dengan wali kelas, jika untuk sekolah ya sekolah. Kalau nanti dengan perwakilan wali santri atau wali murid dengan wali murid, sehingga nanti
tidak ada kesalahpahaman bahwa di sekolah itu memang aturannya seperti itu. Jadi pedomannya dari aturan. Pedoman kalau kami dari aturan. Baik, Bapak Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan itu dalam dua aspek yang berbeda? Gitu. Tantangannya adalah ternyata menerapkan aturan yang sudah berlaku itu berat, berat sekali. Di satu sisi harus dilaksanakan, di satu sisi sebetulnya merugikan. Tapi kemudian tetap diambil ya. Tapi kemudian tetap diambil. Saya contoh tadi, kami harus mengeluarkan siswa. Kami mencari siswa itu susah, harus kami keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ini nanti akan menjadi dilema di dalam. Walaupun pahit tetap. Walaupun pahit tetap. Baik, Pak Ibu. Apakah Pak Ibu sebagai kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau memang berjalan mengalir seperti ada apa adanya? Gitu? Pertama, aturan atau cara penanganan yang sudah tertulis. Ya. Kalau masalah itu ringan, cuman atau hanya diselesaikan oleh wali kelas ya. Dan guru piket pada saat itu, pada saat itu, di hari itu. Pada saat kejadian. Kalau tadi kategori tadi kan ringan. Tetapi kalau dia sudah sedang, tentu naik lagi ke BK dan Wakil ya. Wakil itu ada jadwalnya. Oh, terjadwal. Artinya kami harus menjadwalkan lagi pertemuan tadi. Berat lagi, tentu menjadwalkan lagi dengan kepala, dengan orang tua. Ya, kalau nanti ringan, maka pada saat itu langsung ditangani. Jadi melihat status kasusnya. Jadi kalau kasusnya ringan, saat itu guru piket, wali kelas, dan guru yang mengajar saat itu mungkin yang sedang bermasalah tadi. Baik, Pak Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Yang pertama adalah kalau kami ini adalah yayasan, tentunya kami muda itu kami di bawah yayasan. Artinya ada orang atau pihak yang bisa kami ajak untuk bermusyawarah. Pertama adalah yayasan dan juga kami itu di bawah pondok pesantren. Ada Pak Kiai yang biasanya kalau masalah-masalah berat tentunya kami melibatkan Pak Kiai yayasan sehingga kami merasa kami punya teman untuk menangani masalah itu. Yang penting aturan tadi berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi semua keputusan itu berdasarkan itu semua ya. Siap. Baik, Pak Ibu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema itu tadi? Pelajarannya yang pertama adalah bahwa apapun itu tentu kami harus mempunyai sebuah aturan. Terima atau tidak terima dilema menjadi dilema tadi, maka aturan itu menjadi rujukan. Pelajaran kami adalah aturan sehingga aturan itu menjadi pedoman untuk menjalankan ke depannya. Baik, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir tadi saya sudah bisa mulai paham. Ternyata mengambil sebuah keputusan itu walaupun pahit tetap diputuskan. Yang penting ternyata setiap organisasi itu punya aturan tetap ya. Jadi aturan tetap itu yang sepertinya yang membuat kita bisa mengambil keputusan ya. Tidak disalahkan ya. Keputusannya adalah aturan. Jadi kemudian kekompakan yang kebersamaan itu penting ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan wawancara saya hari ini bisa kembali bagi saya. Kemudian saya ucapkan semoga sukses terus Bapak Ibu. Semoga MTS Partai tetap maju, kemudian memiliki output yang bagus dan dapat mencetak dengan peserta didik yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.